Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah pada kali ini kita akan lanjutkan lagi belajar mengaji Quran surah Al-Baqarah. Kali ini insyaallah kita akan membahas beberapa hukum tajwid yang ada pada surah Al-Baqarah ayat 140 sampai dengan 150. Mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi sahabat fillah dimanapun berada dan teman-teman yang sedang berusaha melancarkan tilawah Al-Quran dan bacaan Qurannya. Baik, insyaallah kita akan baca dahulu ayatnya secara utuh, baru kita uraikan sedikit hukum-hukum tajwid yang perlu kita uraikan ya teman-teman. Mulai dengan isti'adzah dan basmalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Boleh dilihat di layarnya. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. Baik, ikhwati fillah, kita lihat pada bacaan wa min haitsu kharajta fawalli. Jelaskan pada bunyi bacaan suara nun yang terdapat pada lafal wa min haitsu, karena di sini ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ha ya. Ha termasuk salah satu huruf halqi, yaitu huruf yang kita keluarkan daripada tenggorokan kita, yang dimana huruf halqi ini terbagi menjadi 3 tempat ya teman-teman. Yang pertama adnal halqi, yang kedua yang paling bawah aqsal halqi, wasatul halq, dan yang ketiga adalah adnal halqi. Nah, ha termasuk huruf yang ada pada wasatul halq, maka huruf ha di tengah-tengah tenggorokan kita. Wa min haitsu ya. Wa min haitsu. Jelas dan tidak boleh ditahan suara bunyi nunnya karena dia izhar. Yang dimana di sini izhar artinya jelas. Wa min haitsu. Fa hati-hati dalam pelafalannya agar tidak terbaca dengan haisu, tapi dia tha. Bagaimana melafalkan huruf tha ini? Yang pertama adalah ujung lidah kita menempelkan dengan gigi seri 2 ini. Tha. Yang dimana tha itu termasuk salah satu huruf hamas. Hamas merupakan salah satu sifat yang terkandung pada huruf yang dimana jaroyanun nafas, mengalirnya nafas. Dan tha termasuk salah satu huruf yaitu rikhwah. Ya, karena dia bukan termasuk daripada huruf
Jahar yaitu ajid qatin bakat yang tertahannya nafas tapi mengalirnya mengalirnya suara. As, maka aliran nafasnya mengalir dan aliran suaranya mengalir. Itu kalau dia sukun. Tapi kalau di sini ya sama juga. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, intabihu, hati-hati di dalam melafalkan qalqalah. Yang di sini ada 3 qalqalah. Yang pertama pada lafal huruf jim, yang kedua juga huruf jim pada lafal wajhaka, dan yang ketiga syatra. Nah, bagaimana cara melafalkan qalqalah? Apabila qalqalah itu kan terbagi menjadi 2. Yang pertama qalqalah sughra dan yang kedua qalqalah kubra. Qalqalah sughra merupakan qalqalah yang terjadi ketika di tengah bunyi bacaan. Nah, cara membaca qalqalah yaitu yang pertama dia harus memantul, dan kedua khuluhu minal hamzah. Jangan sampai ada qalqalahnya bertambah dengan hamzah gitu ya. Misalkan bertambah hamzah bagaimana? Misalnya kharajta. Seakan-akan dia menambah hamzah. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf jim yang dia memantul? Maka mengalir saja suaranya. Kharajta sesuai dengan makhrajnya. Kharajta, tidak ada kharaj atau kharajta, atau dengan saktah misalnya berhenti kharajta, itu tidak ya, tapi mengalir saja. Nah, kemudian ini kita lewat ya, haram ini apabila kita waqaf pada lafal haram. Nah, lafal waqaf shad ini kita boleh berhenti, tapi al-aula lebih utamanya berlanjut. Maka di sini kita boleh berhenti. Maka di sini kita namakan kalau kita berhenti nanti hukum tajwidnya menjadi mad arid disukun. Yang awalnya masjidil harami itu 2 harakat karena dia mad tabi'i, adanya fathah bertemu alif. Karena kita waqaf itu ada sukun yang dimatikan. Nah, ini namanya mad arid disukun. Panjangnya kita boleh memilih antara 2, 4 atau 6 harakat. Ya, tergantung kemampuan kita masing-masing atau keinginan kita. Kemudian yang selanjutnya pada lafal wa innahu lal haqqu mir rabbik. Wa innahu, nunnya ditahan ya, suara gunnah. Di sini ada bacaan bunyi gunnah ya, menahan. Wa inna, tidak hanya sekedar mentasydidkan nun, tapi perlu ditahan ya. Wa innahu di sini dipanjangkan 2 harakat, ada waw kecil di huruf waw setelah huruf ha, ini namanya mad silah qasirah. Mad silah merupakan mad yang terjadi karena adanya ha dhamir. Ha dhamir di dalam bahasa Arab itu merupakan ha yang menunjukkan kata ganti dia. Maka wa innahu 2 harakat. Lal haqqu mir rabbik. Nah, di sini ada nun sukun bertemu ra, yaitu idgham bila gunnah, maka dimasukkan bunyi nunnya kepada huruf ra. Dan kalau kita berhenti, ini ada waqaf untuk qaf, aulanya kita berhenti ya, yaitu kita berhenti pada lafal ka, ada sifat kaf, yaitu pertama cara membaca kaf ketika sukun ya, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Aiman. Itu langkahnya yang pertama baca dulu dengan jaharnya, yang kedua dengan hamesnya. Jahar itu tertahannya suara baru dikasih nafas. Mir rabbik, bik ya, bik tahan, bukan nahan, tapi suaranya tertahan baru dialirkan nafas. Lanjut. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa mallah, ma tipiskan baru Allahnya tebal. Nah, bighafilin amma, lin amma izhar, jelaskan suara tanwinnya. Amma, tahan suara mim tasydid. Nah, kedua-duanya termasuk apabila kita dapati ada nun tasydid, mim tasydid, maka ini namanya bacaan gunnah. Ketika membaca gunnah itu dipastikan harus ditahan bunyinya, sebagaimana yang disampaikan Imam Al-Jamzuri dalam matan tuhfahnya. Wa gunna miman thumma nunan syuddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Wa gunna miman, dan bacalah dengan gunnah atau gunnahkanlah huruf mim dan nun yang bertasydid
Ya, wasammi kullan, dan namakan kedua semua itu atau huruf tadi harfa gunnah, ya harfa gunnah, pada tampakkan. Ya, maka di sini ditahan amma, amma, baru dia lanjutkan ta'malun. Nun ada mad alif sukun, yaitu mad yang terjadi ketika kita waqaf pada huruf nun yang dimatikan kan menjadi sukun. Namanya ini mad, maaf, namanya sukun apa? Sukun arid. Sukun asli itu misalkan seperti min rabbik, nunnya sukun asli, sedangkan ta'maluna nunnya tidak sukun asli tapi sukun arid disebabkan karena waqaf. Oleh karenanya apabila ada sukun arid sebelumnya ada huruf mad berupa atau bacaan mad tabi'i bertemu dengan sukun arid, maka dinamakan mad arid bisukun. Panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Baik, kita lanjutkan kepada ayat setelahnya. Ini ayat yang sama ya teman-teman, kita tidak bahas lagi karena ayatnya sama, bacanya pun sama. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya. Kemudian wa haitsu ma thu, ya fa. Kemudian ini kita perlu perhatikan, ini kadang kala kita lupa, yaitu ketika membaca ikhfa. Membaca ikhfa itu suaranya disamarkan kepada makhrajnya, ya, bukan kuntum tapi kuntum, sesuai makhrajnya. Ta itu tipis sehingga nunnya samarkan ke huruf ta. Wa haitsu ma kun, sambil ditahan bunyi dengungannya atau bunyi suara samarannya tadi. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrahu li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjah. Nah, lagi ada kita dapat di bacaan qalqalah pada lafal syatrahu sama menghadirkan syatrahu, tidak syat, ya, tapi syatrahu, ya, dikembalikan kepada huruf ta-nya. Hu sama kayak tadi, yaitu adanya hak dhamir atau dia mad silah qasirah. Linnasi ditahan suara nunnya, gunnah. Hujjatun. Nah, ini ada sebuah sebuah kaidah baru. Apabila ada tak marbutah, ini kita namakan tak bundar, itu yang seperti ini atau bundar seperti ini dinamakan dengan tak marbutah. Apabila tak ada tak marbutah di akhir ketika kita waqaf, maka itu biasanya diganti dengan ha. Tapi bila kita lanjutkan lagi, wasal lagi, tetap dibaca dengan huruf ta. Kemudian illal ladzina zalamu, tebalkan lafal huruf dha dan bedakan antara dza dan dha, ya, dza dza. Nah, dha itu ujung lidahnya sama dengan zal tapi pangkal lidahnya terangkat. Minhum, hati-hati juga tadi terlupa, tidak dibaca dengan zo, ya teman-teman, tidak illal ladzina zalamu, karena zalamu berubah hurufnya, ya, harusnya dia lo, ya. Minhum, jelaskan pada lafal minhum karena dia izhar halqi. Fa, ya, fala takhshawhum wakhshawni wa liutimma ni'mati wa liutimma, tahan lagi, gunnah, ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Dun ada mad alif sukun kembali. Baik, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi teman-teman. Kita sudah menguraikan hukum tajwid dan beberapa hal yang harus kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.